Alright guys, sekarang ini kita datang lagi ke Wuling yang sekali lagi ini memberi gebrakan baru, yaitu mobil electric vehicle ya. Seperti yang kita tahu, yang mobil listrik ini kan sedang digalakkan dengan pemerintah. Seperti yang kita tahu juga karena negara kita ini, negara Indonesia, sedang mengalami yang namanya heat wave atau gelombang panas. Jadi lebih baik kalau mobil-mobil itu dari yang bensin beralih ke electric vehicle. Well, welcome to Cars ID, and this is Wuling Bingo. Oke, without further ado, langsung aja kita ngebahas bagian eksteriornya ya. Kalau RAV kemarin bentuknya yang lebih compact atau K-car, kecil atau city car ya. Hari ini Bingo dia memberikan bentuk yang katanya lebih retro, tapi juga tetap kelihatan futuristik ya guys. Nah sekarang kita langsung simak aja bagian depan. Lampunya kita lihat LED ya, full LED, tapi dia berbentuk X. Kayak gitu. X-nya bentuknya agak sedikit lucu sih, tapi ini X ya. Simple, slightly memberikan kesan kalau kita lihat bentuknya ini sedikit-sedikit kayak Mini Cooper ya. Slightly lah. Kenapa dibilangnya bentuknya retro? Kita langsung aja mulai ya. Entar kita bakal lihat lampunya, kemudian bagian depannya simple banget. Dari sini kita langsung aja ke bagian sampingnya. Let's go. Untuk bannya sendiri ini dia pakai ring 15, pakai ban profil 60. Well, I guess pasti bantingannya agak cukup nyaman ya. Seperti yang kita lihat tadi dari bagian depan yang sangat simple ya. Lampu yang full LED aja. Kemudian simple semuanya. Dia nyambung ke bagian samping. Sampingnya pun juga simple. Dia nggak memberikan banyak macam-macam. Cukup dengan sentuhan krom-kroman ini. Yang somehow memberikan kesan kalau mobil ini sedikit kelihatan retro gitu. Ini untuk colornya pakai warna-warna yang katanya teh. Seperti kayak ini katanya milk tea warnanya nih. Warnanya coklat gini. Dan seperti lihat ya, ini krom-kromannya di pintu, di handle, sampai belakang. Dia two-tone, untuk bagian atasnya warnanya hitam. Ya. Kalau dilihat dari samping, kelihatan ya, sedikit-sedikit kayak Mini Cooper kalau gue ngeliatnya. Mungkin Mini Cooper sendiri kan kelihatannya udah kelihatan retro ya. Jadi ini agak mengarah ke situ sih. Alright, let's go to the rear at the car. Let's move along. Oke, tadi kita udah ngebilangin kata-kata retro. Emang kata-kata retronya dari mana sih? Pas ya kalau kita ke bagian belakang dan sampingnya, ini kelihatan emang retro ya, tapi tentu retro yang futuristik. Seperti kita lihat ya dari bentuk belakangnya yang membulat, simple. Kita tentu sentuhan futuristiknya itu jelas ada di lampunya ya, which is headlamp. X juga sama kayak bagian depannya. Untuk lampu sign atau hazardnya ini dia bentuknya bar. Udah dilengkapi dengan kamera juga. Sudah ada foggernya. Tapi ada sedikit yang ngeganjel mata gue ya. Mungkin ini nggak terlalu common ya. Tapi untuk orang-orang yang emang suka dengan desain mobil atau garis-garis mobil, ini agak sedikit ngeganggu ya. Dari sini dia mengecil, membesar listnya. Kemudian kayak kepotong gitu. Sep. Kenapa nggak dia langsungin aja nih? Atau mungkin ini kecil aja gitu ya. Tapi ya, simple-simple kayak gitu. Terus kemudian untuk bagian bawahnya ini, untuk bagian bumpernya, ini sayangnya ini hanya garnish ya. Jadi ini hanya hiasan, ini bukan lampu nih. Cuma reflektor aja. Well, I think it's more enough. Abis ini kita langsung lihat ke bagian bagasinya ya dulu ya guys. Come on, let's go. Nah, untuk bagasinya guys. Seperti dilihat ya, bagasinya lumayan dalam nih kalau dilihat nih. Nih taruh lihat tangan gue. Dalam banget. Sumpah dalam banget. Tapi buat gue pribadi, gue kurang suka dengan bagasi yang modelnya kayak gini. Kenapa? Karena kalau kita bawa koper, ya terutama koper besar atau bawa apa, kita harus ngangkat dulu guys. Ngangkat dulu, baru ditaruh. Dari dalam. Dalam banget nih. Gue lebih senang dia yang landai. Jadi lebih gampang untuk akses. But
it is what it is. Dan tentu seperti biasa untuk bangku second row-nya ini pun bisa dilipat ke depan untuk lebih memberikan kapasitas yang lebih banyak. Ya, yeah, but it's more than enough. Ayo kita langsung masuk aja ke dalam. Let's move on. Alright guys, sekarang ini kita udah di dalamnya ya, second row-nya di bagian passenger seat-nya. Seperti tadi gue bilang, mobil ini ada nuansa retronya. Ini kental banget ya guys, kalau kalian pas udah di dalamnya ketimbang di luar ya, kita ngeliat bagian luar ya. Kalau kalian stitching bangkunya nih, ini kayak memberikan nuansa mobil-mobil di era tahun 80-an ya. Seperti kalau kalian mungkin kalau pernah nonton film Elvis Presley gitu ya, dengan mobilnya yang Cadillac gitu. Dia punya bangku itu modelnya kayak gini guys. Apalagi stitchingnya ya, jahitannya ya. Ini mirip-mirip gitu kayak di era-era mobil-mobil pada tahun itu deh. Gitu. Terus udah gitu, waduh pas gue duduk nih, ini blesek nih guys. Dalam arti empuk banget ya. Terutama bagian bawah nih ya, bagian sini ini empuk banget nih bangkunya. Untuk bagian belakangnya emang nggak terlalu empuk, tapi untuk bagian sini nih kan empuk banget nih. Melesek ke dalam gitu. Nyaman gitu. Ya. Kemudian untuk bagian sini pun dia modelnya pakai tuas ya guys. Nah ini untuk majuin, dan ini dia matinya di sini, matinya di posisi ini. Jadi ini udah nggak bisa di reclining lagi, dia udah nggak bisa mundur lagi, posisinya udah segini aja. Ada 2 headrest ya untuk senderan, dan di sini dia nggak terlalu landai nih. Untuk bagian di tengah ini ternyata gundukannya nggak terlalu tinggi ya guys. Nah, jadi untuk 3 orang biarpun agak sedikit sesak karena dimensinya lebih kecil, tapi sangat nyaman, ya. Nah, dari sini kita lihat bangku depannya guys. Di sini cuma single ya, biasa ini hanya ada kantong seperti ini aja, satu aja. Di belakang cukup seperti ini aja. Alright guys, langsung aja ya. Kita duduk ke depan ke bagian kokpitnya karena di situ banyak tampilan yang looknya lumayan menarik. Let's move along. Alright guys, sekarang ini gue ada di bagian drivingnya. Well, seperti apa yang tadi gue bilang, retronya ini kerasa banget. Apalagi kalau kalian lihat ini ya, dashboardnya, looknya ini retro banget. Yang tadi seperti gue bilang, mengingatkan banget pada film-film Elvis Presley pada masanya tahun 80-an itu. Mobil Cadillac mungkin ya, pada era-eranya tuh yang sangat menonjol di film itu. Ini dashboardnya ada sentuhan-sentuhan seperti itu gitu. Jadi cukup menarik ya guys. Seperti sebelumnya kalau kita lihat RV yang sangat futuristik ya, RAV. Kemudian ini ada Bingo yang tampilannya sangat retro ya. AC panelnya ini mengingatkan banget pada mobil-mobil Cadillac pada era tahun 80-an gitu. Ditambah lagi dashboardnya dia ini real stitching ya, jahitannya asli. Dia warnanya milk tea dan warna coklat gitu. Sangat sweet, manis kalau gue ngeliatnya. Well, retro dicampur dengan futuristic, of course. Ini electric car. Tampilannya untuk dashboardnya ya, untuk head unitnya, ini tampilannya seperti RAV ya, kotak dan semuanya udah full digital ya guys. Keren sih kalau gue bilang ya. Terus kalau lihat door panelnya pun dengan sentuhan-sentuhan retro, tapi memberikan sedikit kesan futuristic at once gitu. Di sini ada konsol. Wah, gue cukup kaget ternyata untuk konsolnya ini dia ada sentuhan pegas loh guys. Tuh, jadi dia nggak jatuh. Tadinya gue berpikir langsung jatuh gitu ya. Ternyata dia ada pegasnya gitu dia. Tuh, dia nggak langsung jatuh. Keren. Nah, di sini dia ada charging port nih guys. Di sini ada USB dan Type C ya. Sorry, dua-duanya USB. Kemudian di sebelahnya ini ada semacam cantolan. Ternyata ini buat naruh tas kali ya guys. Jadi kalau punya tas ini bisa ditaruh di sini, digantung gitu. Ya kayak gitu. Kemudian ada 2 guys modelnya ini, bisa naruh 2 tas gitu. Atau mungkin buat apa ya?
gantungan kunci kali gitu. Kalau misalnya di rumah ada gantungan kuncinya bisa ditaruh di sini. Oke. Terus yang gue seneng, nggak tau deh, dia ini bawahnya kosong nih guys. Jadi di sini kaki lu bisa ke sini nih. Jadi dia ini nggak ada separator ya. Separatornya kecil banget. Dia cuman kayak gundukan. Jadi kaki tuh bisa ke sini. Sangat mengingatkan pada mobil-mobil retro pada masanya ya. Terus kalau kita lihat di sini seperti biasa ya, ini tuh most electric car gitu. Dia udah nggak lagi persneling tapi modelnya puter. Di sini ada storage ya. Kemudian handbrake-nya di sini of course udah elektrik juga, sama ada auto brake juga. Dan di sini ada cup holder nih guys ya. Ada cup holder. Dan bangkunya kembali lagi ini hampir sama seperti stitching yang di bagian belakang yang memberikan kesan retro. Dan for key-nya sendiri ya ini ciri khas ya. Kemarin kita juga ngelihat mobil RAV, ini kuncinya sama kayak gini ya guys. Very unique gitu. Nah, untuk setirnya sendiri dia teleskopik ya. Dia udah tilt tapi dia tidak ada teleskopiknya. Kemudian seperti biasa di sini ada audio control dan ada cruise control di sininya. Terus di sini ada 3 touch yang modelnya muter. Of course dia emang sengaja ya diberikan kesannya kayak mobil lama karena ini memberikan kesan retronya. Di sini ada air conditioner. Semuanya sebenarnya air conditioner function sih sebenarnya. Jadi di sini ada air conditioner, kemudian di sini ada mati atau hidup, di sini kemudian ada untuk defogger di bagian belakang ya. Nah, di atas ini udah ada lampunya yang LED warna putih dan dia untuk hazardnya, lampu hazardnya itu di atas ya. Ini nggak biasa nih ditaruhnya tapi di atas. Well, to be honest, mobil ini memberikan kesan buat gue campuran antara retro dan klasik. Dan yang paling sangat menggiurkan itu adalah mobil ini adalah electric vehicle ya, mobil elektrik yang which is tentu udah tahu ya. Well, I guess that's it. Let's move along. Alright guys, so what do you guys think about our review for today? Tadi Wuling Bingo kita udah lihat dalamnya ya, dengan berbagai macam look dan stylenya dan feature-nya juga. So, untuk Bingo ini tentu ada kelebihannya nih guys. Apa ya? Yang salah satunya adalah mereka punya spare part yang seumur hidup. Kemudian mereka juga ada service seumur hidup juga. Of course dengan terms tertentu ya. Gitu. Kemudian, what do you guys think ya? About this Bingo, is it worth it? Mau nggak kalian beli? Kalau menurut gue pribadi sih, it's very worth it ya. Alright guys, so jadi kalau kalian ingin menanyakan lebih detail lagi tentang Bingo ini, kalian bisa langsung hubungin nomor telepon ini, screenshot sekarang. Alright, nah ini bisa catat ya, hubungin sini langsung. Dan kemudian, what do you guys think ya about this Wuling Bingo? Well, I guess my name is Tony Zil from Cars ID.